Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ada di Manajemen Operasional Perbankan Syariah, pertemuan ke-10. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem penagihan hutang di perbankan syariah. Seperti itu, yuk mari langsung aja kita belajar bersama. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu utang piutang terlebih dahulu sebelum kita ke sistem penagihan hutang gitu ya. Jadi kita akan belajar utang, terus kita juga akan belajar ini tentang adab dan etika dalam hutang piutang terlebih dahulu sebagai pembukaan kayak gitu. Baik untuk kedua belah pihak, baik dari sisi pemberi hutang atau dari sisi yang diberi hutang kayak gitu ya. Jadi nanti 3 hal itu gitu ya. Yuk kita mulai. Di slide ini kita akan belajar mengenai adab dan etika hutang piutang bagi kedua belah pihak. Yang pertama, kalau di perbankan syariah itu utang harus ditulis. Jadi ada hitam di atas putih, ada tanda tangan dua belah pihak kayak gitu ya. Pihak orang yang mau berhutang itu tanda tangan juga, terus kemudian mewakili bank tersebut kayak gitu ya, itu nanti ada petugasnya kayak gitu, biasanya yang melayani itu customer service-nya, terus nanti juga akan dipersaksikan juga ada ACC, ada approval dari supervisor yang ada di back office-nya, seperti itu. Jadi memang utang piutang itu harus ditulis, ada tanda tangannya dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk suatu saat nanti kalau ada konflik atau apa, pihak bank ataupun pihak yang diberi hutang itu sama-sama punya bukti, enggak apa ya, untuk mengurangi risiko kekeliruan, terus kesalahpahaman, dan lain sebagainya ketika ditulis hitam di atas putih kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, itu utang harus dipersaksikan. Jadi ada saksinya kayak gitu. Misalnya seseorang utang ke bank kayak gitu ya. Nanti ada pihak customer service yang ikut tanda tangan, ikut menyaksikan orang tersebut utang di bank kayak gitu. Terus nanti ada pihak supervisor juga yang ada di back office-nya, nanti juga menyaksikan atau mempersaksikan gitu ya bahwa orang tersebut itu punya hutang di bank gitu. Nah gitu sih, jadi etikanya atau adabnya untuk kedua belah pihak supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari, maka utang harus ditulis dan utang harus dipersaksikan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah adab dan etika dalam utang piutang. Ini dari sisi bagi yang memberi hutang. Jadi dari pihak bank syariah karena kita ngomongnya dalam konteks perbankan syariah ya. Yang pertama, itu orang yang menghutangkan atau pihak yang menghutangkan itu harus memberikan tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar. Misalnya nih, temponya ketika dikasih utang 10 juta dibayar temponya 5 tahun, itu harus lunas. Tanggal yang sama, bulan yang sama di 5 tahun ke depan, kayak gitu. Jadi ada temponya, kayak gitu ya. Terus yang kedua, jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang ditentukan. Jadi nanti akan dibayarkan tanggal 15 misalnya. Nah, tagihnya juga tanggal itu atau setelah itu kayak gitu. Nggak boleh nagihnya itu tanggal 5 gitu, udah nagih mana utangnya kayak gitu. Lo kan belum tanggalnya gitu kan. Oke. Terus yang ketiga, itu hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Nah, ini skill debt collecting-nya itu memang harus diasah sih, karena kalau di meme-meme atau di mana kayak gitu ya, yang sering beredar itu yang diberi utang itu tuh kadang lebih galak daripada yang mengutangi kayak gitu, ada yang sering pernah dengar kayak itu. Nah, ini adalah skill bagaimana menagih hutang itu diperlukan. Jadi ternyata debt collector gitu ya, atau orang yang menagih hutang itu tuh harus punya skill tersendiri gimana tetap lemah lembut, tetap baik gitu ya, tapi gitu efektif ketika menagih hutang kayak gitu. Terus yang keempat, itu memberi penangguhan kepada orang yang sedang dalam kesulitan melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Jadi kalau bisa itu adalah memberi penangguhan
Itu ada di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 280. Kayak gitu. Artinya gini nih, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia lapang, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kayak gitu. Lebih baik bagimu itu bukan wajib, tapi itu lebih baik kayak gitu ya untuk sedekahkan kayak gitu. Jadi tapi kalau bank biasanya karena itu dana umat, jarang banget ya kita menemui terus hutangnya dihapuskan kayak gitu dengan sedekah, jadi nggak usah bayar utang gitu tuh jarang. Tapi kalau misalnya pribadi kayak gitu ya, uang pribadi kayak gitu bisa sih kayak gitu. Tapi kalau bank biasanya agak-agak nggak memungkinkan untuk melakukan seperti itu karena itu juga uangnya umat gitu, uangnya orang lain, bukan uangnya bank itu sendiri kayak gitu sih. Oke. Kemudian yang kelima adalah pemberi hutang itu tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Kayak gitu ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang kepada si penghutang. Jadi kayak gitu. Jadi tapi ada bunganya loh kayak gitu. Nah kayak gitu itu nggak boleh gitu ya. Kamu tak utangi tapi ada bunganya loh kayak sekian kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Itu maksudnya yang dimaksud dari poin kelima ini. Oke, berikutnya adalah adab dan etika dalam utang bagi yang berhutang. Jadi, kali ini kita akan membahas dari sisi yang berhutang atau orang yang berhutang gitu ya. Yang pertama adalah diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia mampu untuk melunasinya. Sebab orang yang menunda pelunasan utang padahal ia mampu, ia tergolong orang yang zalim. Ini ada hadis riwayat Bukhari, jadi insya Allah sahih ya. Yang artinya kayak gini nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah zalim. Dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti kayak gitu ya. Jadi segera bayar kalau misalnya ada orang yang berhutang kayak gitu. Yang kedua, berhutang dengan niat yang baik. Jadi orang yang berhutang itu harus niatnya baik, tidak dengan tujuan untuk berfoya-foya atau bersenang-senang. Atau ini juga nih yang sering, jadi orang niatnya itu meminta tapi karena takut nggak diberi, jadi bilangnya utang aja lah, tapi nggak akan melunasinya. Nah itu juga nggak boleh, kayak gitu ya. Jadi seperti itu, jadi harus segera melunasinya dan niatnya itu adalah niat yang baik, niat akan melunasinya juga, kayak gitu tentunya. Berikutnya, kita mulai masuk ke penagihan hutang. Kita mulai dari terminologi kata debt collector. Kalian sering dengar kali ya kata debt collector kayak gitu kan. Jadi debt itu tuh utang, kolektor itu pengumpul. Jadi pengumpul utang gitu ya. Jadi definisinya itu secara apa ya? Secara definisi kayak gitu ya, secara makna itu adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam penagihan. Jadi memang dia orang yang ditugaskan untuk menagih hutang kayak gitu. Terus, ketentuan penagihan hutang kepada nasabah pembiayaan bermasalah menurut ketentuan hukum Islam itu baik menggunakan jasa debt collector maupun secara langsung ditangani oleh bank itu sendiri, itu juga boleh. Jadi pakai debt collector pihak ketiga boleh, ditangani langsung oleh pihak bank itu sendiri juga boleh, asalkan masih dengan prinsip atau awun, jadi terhindar dari perbuatan dosa atau zolim dan menghindari permusuhan. Intinya itu, jadi menghindar atau terhindar dari perbuatan zolim dan terhindar dari permusuhan. Kayak gitu ya, itu adalah kuncinya sih sebenarnya.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai sistem penagihan hutang. Ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah melalui surat, yaitu bila mana pembayaran hutang dari pelanggan sudah melewati beberapa hari, terus belum dibayar juga kayak gitu. Nah, ini biasanya perusahaan akan mengirimkan surat teguran berupa surat kayak gitu. Surat itu kalau sekarang udah nggak harus surat dalam bentuk fisik kertas dikirim lewat pos kayak bank-bank zaman dulu kayak gitu, enggak ya. Bisa dengan surat elektronik atau surel atau email, kita sering dengernya kayak gitu ya. Atau lewat WhatsApp gitu ya, teks gitu kan. Terus kemudian juga lewat SMS kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah surat kayak gitu ya, tulisan kayak gitu. Terus yang kedua itu bisa juga melalui telepon. Bila biasanya ini kalau surel atau surat elektronik diabaikan kayak gitu ya, WA juga nggak dibales, SMS juga nggak direspon. Nah ini bisa ditelepon secara langsung. Dan biasanya pembicaraannya itu juga direkam kayak gitu ya, seperti apanya nanti untuk pelaporan ke banknya juga kayak gitu. Terus yang ketiga, itu adalah kunjungan personal. Jadi kalau misalnya di telepon juga apa namanya nggak bayar juga atau gimana kayak gitu-gitu, biasanya akan dikunjungi secara personal, didatangi secara langsung orangnya kayak gitu. Oke, segitu aja itu bahan materi untuk memantik diskusi kita. Nanti lebih panjang lagi, lebih jauh lagi kita akan bahas di sesi tanya jawab. Gitu ya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata maupun sikap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.